Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pemirsa Miftahul jalan-jalan, kita kan sudah saatnya kita untuk berbuka puasa ini. Ya, kita bareng-bareng Pak Haji, ya, kita bareng-bareng buka puasa bersama keluarga besar Masjid Agung Al-Karomah. Azim dah. Ya azim ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, yaghfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim. يا ناسي ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي وازاي اطفي ناري حبيبي يا ناسي ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي. Pertama-tama saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia, seluruh alam semesta. Ya, salam hormat buat keluarga semuanya. Sukses selalu, bahagia selamanya. Ya. Nah, untuk Pak Jayadi dari tadi kita kan ngomongin soal Datuk Landak nih. Iya. Saya penasaran di mana makam Datuk Landak. Makam beliau. Iya. Belakang juga Lampayan. Dari Jaraknya kira-kira ada berapa kilo dari sini ya? Ya, Kurang lebih 10 kilo lah. 10 kilo. Mas, tapi mau tanya dulu nih Mas. Pak, katanya di dekat makamnya Datu Landak tuh ada makamnya Datu Pelambayan ya Pak ya? Atau Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari yang katanya membuat orang-orang di Martapura ini jadi kota santri. Betul. Ya. Betul ya Pak ya? Wah, ini Kan kayaknya ulama. Karangan Datuk Muhammad Lampayan Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kalangan yang terkenal Sabilah Muhtadin. Dan itu menjadi pelajaran utama malah di Thailand Selatan. wow, itu dari sini ya. Subhanallah. Berarti kita sekalian ya Pak? Kita penasaran. Nah, seperti apa tempatnya dan sangat luar biasa pastinya, energinya pasti positif. Ikuti terus Miftahul jalan. Hatur nuwun. Terima kasih. Nah, pemirsa Miftahul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya sekarang sudah berada di pemakaman Datuk Ketampayan atau Datuk Landak. Nah, sekarang saya masih bersama Pak Jayadi dan Megi Dias. Nah, ini saya mau nanya ke Pak Jayadi nih. Ya. Bapak, ini makam Datuk Landak ya sini? Iya. Di samping makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, kalau mau lebih jelas, mari kita ke sana. Wah, pemirsa, kayaknya Pak Jayadi beserta pemirsa pasti penasaran. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan merupakan ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar. Beliau juga pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara. Konon Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kecil merupakan anak yang menyukai keindahan terutama di bidang seni lukis. Hal ini pula lah yang membuat Sultan Banjar tertarik dan membawanya ke istana. Di umurnya yang ke-30 tahun, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk belajar agama Islam. Setelah 35 tahun belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat sebuah kitab hukum fikih yang dikenal dengan kitab Sabilal Muhtadin. Tak hanya itu, beliau juga membuat sebuah pesantren yang bernama Pesantren Darussalam dan mengajarkan agama Islam di pesantren tersebut. Nah, pemirsa Miftahul jalan-jalan, sekarang saya sudah berada di makam. Kita agak duduk aja sini, monggo Pak. Ini sudah. Pak Jayadi, saya pengen nanya ini, siapa saja yang dimakamkan di ruangan ini? Semuanya keluarga beliau. Ini makam beliau. Ya, Ini ya makam kemanakan beliau. Itu saudara sepupu.
Saya pemirsa, percaya nggak percaya, begitu saya masuk ruangan ini, rasanya adem, tenang, nyaman, dan dingin sekali. Jadi tidak ada hawa panas, hawa negatif, tidak ada, hanya positif. Betul, Mas. Tapi saya penasaran nih, Mas. Pak, dengan foto-foto itu, Pak, bisa dijelasin, Pak, itu foto-foto siapa? Ini foto siapa nih? Mas saya tuh. Ini foto Datuk Landaknya sendiri. Ya. Datuk Landak ini Oh iya. itu anak beliau. Kita udah nggak sabar ingin ziarah ini. Untuk ziarah langsung boleh, Pak Zaidi, monggo. Silakan. Ya, ini, Mas. Nah, pemirsa kita penasaran, langsung aja ke makam Datuk Kelampayan. Langsung aja monggo ya. Nah, pemirsa seperti apa kondisinya kita ikuti terus. Mister Tukul jalan. Datuk Kelampayan. Kelampayan, monggo. Kompleks pemakaman Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terletak di Desa Pelampayan, Kecamatan Astambul. Kompleks pemakaman ini merupakan kompleks pemakaman ulama-ulama besar di kota Santri ini. Di dalam pemakaman ini terdapat dua makam utama, yaitu makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan makam Datuk Landak. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, saya sudah di depan pintu makam Datuk Kelampayan ya. Ini semuanya keluarga beliau. Ini Pak Muhammad. Wah, Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Wah, barakallah. Ini dengan Bapak siapa nih? Iya. Haji Pak Muhammad. Haji Muhammad. Ini sama beliau Iya. nih. Apa yang dimaksud di makam beliau Bapak ini? mau kemana? Sejarah. Ya, saya Ada tunggu sini keperluan. juga. Oh, Bapak akan tunggu sini. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Jaya. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, saya sekarang udah masuk ke dalam. Siapa nih sebenarnya Datuk Kelampayan ini? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu ulama yang gigih dalam menyiarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Pada umumnya Kalimantan Timur, Barat, Tengah pada khususnya. Bahkan beliau juga menyampaikan dakwah-dakwah secara lisani maupun secara lidah langsung ke masyarakat langsung terjun. Jadi menyebarkan agama Islam secara gigih. Secara gigih ya betul. Ke seluruh Kalimantan dan sekitarnya, terutama di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, mungkin Megi ada yang tanya. Pak, bener nggak sih kalau beliau itu menjadikan kota Martapura ini sebagai kota santri? Memang kalau kita melihat dari ke belakang, memang sejarahnya awal mula dia mendirikan majelis ta'lim yang pertama barangkali di Kalimantan, khususnya ini mungkin satu-satunya beliau yang pertama kali membangun sebuah majelis ta'lim yang berbentuk halaqah. Di sini ya Pak ya? Bukan di dalam pagar situ. Itu berkat ada bantuan dari Sultan dulunya waktu zaman Tahlilullah pada tahun 1700 itu. 1700 Masehi. Pada waktu kecil, ketertarikan Sultan melihat kepandaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada waktu itu, pada beliau menjalankan satu kampas di atas, satu kertas, melukis menurut cerita-cerita dulu ya, dari orang tua kami, melukis sebuah bunga. Kebetulan bunga itu mirip sekali dengan bunga hidup. Sehingga ada satu ekor pupu-pupu yang lalu lihat lukisan beliau mampir ke sana.
Beliau karena kepandaian beliau dalam ilmu metafisika, beliau pada waktu itu pernah membetulkan beberapa kiblat di Jakarta. Yang kemungkinan arah kiblat masjid itu kurang tepat menurut beliau. Luar biasa. Jadi ternyata beliau itu pernah membetulkan arah kiblat masjid yang ada di Jakarta.